Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat podcast Gema Edukasi P4 UKS? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya, Erni Nursiswati, Kasatlank Pendidik P4 UKS. Baik, sahabat net dan sahabat podcast Gema Edukasi P4 UKS, sebelum saya lanjutkan acara Gema Edukasi P4 UKS ini, izinkan saya membacakan pantun untuk para sahabat net semuanya. Pantunnya adalah, mau tahu tidak? Mau ya? Tolong bantu saya dengan katakan cakep ya. Baik, ada burung di atas dahan. Dahannya di pohon beringin. Artinya, saya ucapkan haturkan dengan ucapkan salam untuk para sahabat podcast Gema Edukasi dan para hadirin semua. Terima kasih. Iya, alhamdulillah terima kasih sahabat net semua. Kami podcast Gema Edukasi P4 UKS hari ini akan membahas tentang deep learning atau pembelajaran mendalam. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah dihadiri oleh pakarnya nih, yang ahlinya nih, langsung yaitu Bapak Dr. Muhammad Sopyan Hadi MPD sebagai Kapodi dari Magister Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Jakarta dan dari CP-nya Abinaya Dakara Indonesia. Luar biasa, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, selalu luar biasa. Mudah-mudahan Bu Erni juga demikian. Iya, terima kasih Bapak. Kami Podcast Gema Edukasi P4 UKS mengucapkan terima kasih kepada CP Adinaya Dakara Indonesia yang telah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Kita panggilnya dengan Bapak Sopyan ya Pak ya, Ya, lebih Pak Sopyan kenal. boleh? Ya, biar kita lebih akrab ya Pak Sopyan Siap, ya. Bu. Nah, beliau luar biasa, masih muda sebagai Kapodi dari Magister Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baik Bapak, sebelum kita lanjutkan, apakah Bapak ingin menyapa sahabat net Gema Edukasi P4 UKS? Silakan Pak, kameranya Pak, monggo Pak. Terima kasih sahabat net Gema UKS. Alhamdulillah di hari ini, insya Allah nanti kita akan berdiskusi kaitannya dengan yang sedang happening sekarang, yang sedang viral sekarang tentang pembelajaran mendalam atau deep learning. Maka jangan kemana-mana, mudah-mudahan nantinya akan menyaksikan podcast ini secara ini sampai tuntas nanti. Iya, Kembali terima kasih Pak Sopyan. Bapak, kita sekarang kan sering mendengar ya Pak, pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, itu banyak sahabat net yang ingin mengetahui lebih jelas Pak. Apa itu sebetulnya pembelajaran dari mendalam dan mengapa kita perlu Pak belajar secara mendalam itu? Silakan Pak. Baik, pertanyaan yang luar biasa Iya. dari Bu Erni. Amin. Terima kasih banyak. Berbicara tentang deep learning atau pembelajaran mendalam, maka kita juga harus mengetahui apa yang dinamakan dengan surface learning. Ya, jadi dari istilahnya, kalau deep learning itu merupakan pembelajaran yang dilakukan secara mendalam, sementara untuk yang surface learning itu pada dataran dasarnya. Oke, jadi secara sederhana ketika kita mendefinisikan tentang pembelajaran mendalam atau deep learning, itu adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, ya. Dan di dalam pendekatan tersebut harus mengintegrasikan ada 3 ya prinsipnya. Di sini yang pertama itu ada mindful, kemudian yang kedua itu ada meaningful, dan yang terakhir itu ada joyful. Ya, jadi ketika misalnya ditanyakan pembelajaran mendalam atau deep learning, itu sederhananya yang banyak full-fullnya. Karena tadi ada mindful, kemudian ada meaningful, dan juga ada joyful. Sederhananya seperti itu. Ketika kita berbicara tentang definisi dari pembelajaran mendalam. Sementara kalau kita melihat kajian-kajian literatur kaitannya dengan pembelajaran mendalam, pembelajaran mendalam itu sebenarnya pendekatan yang bukan baru, ya. Pendekatan yang sebenarnya sudah dari tahun 70-an itu sudah berkembang ketika di negara-negara Skandinavia, ya, khususnya di Norwegia, di mana pembelajaran mendalam itu menjadi salah satu opsi yang digunakan ya, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas atau mutu pembelajaran. Begitu. Dan kalau kita lihat
setting kita di Indonesia, Indonesia sekarang seperti yang saya sampaikan di awal tadi ketika menjelaskan tentang deep learning, pendidikan kita, ya, kualitas pembelajaran yang kita miliki itu masih pada tataran surface learning. Jadi pada mengetahui apa saja, ya, tapi masih belum pada tahapan bagaimana dan kenapa. Jadi only understanding what, ya, belum sampai how and then why. Untuk menjawab how and then why inilah maka dibutuhkanlah deep learning atau pembelajaran secara mendalam. Itu kira-kira jawaban. Luar biasa sekali ya sahabat net ya. Tadi sudah dijelaskan dengan penuh semangat dan terperinci kenapa dan apa itu pembelajaran mendalam. Ternyata yang penuh dengan kesadaran ya, bermakna dan mengembirakan ya. Intinya itu katanya Bapak Sopyan tadi. Baik Pak, luar biasa Pak penjelasan Bapak. Semoga sahabat net akan lebih jelas lagi mengenai pembelajaran mendalam. Baik Pak, ada lagi Pak pertanyaan yang kedua tentang apakah pembelajaran mendalam ini hanya sekedar sensasi atau bisa memiliki aplikasi di dalam kehidupan nyata kita, Pak? Oke, terima kasih banyak. Lagi-lagi pertanyaan yang luar biasa dari Terima Bu Erni. kasih, Bapak, luar Berbicara tentang deep learning, itu bisa kita pastikan itu bukan merupakan sensasi. Ya, karena kalau kita merujuk kepada sistem pendidikan kita yang ada di Indonesia, maka selama ini ada stereotip yang berkembang bahwasanya ketika pemangku kebijakannya berganti, maka seringkali ya kebijakan kaitannya dengan pendidikan itu berganti. Misalnya di sini contohnya adalah kurikulum. Tapi yang harus diluruskan bahwasanya pergantian atau perubahan kurikulum itu merupakan suatu keniscayaan. Ya, suatu keniscayaan. Kenapa kita katakan suatu keniscayaan? Karena kita harus menyesuaikan dengan tantangan, dengan apa yang nantinya dihadapi oleh para peserta didik kita. Oleh karena itu, deep learning di sini atau pembelajaran mendalam di sini tidak hadir untuk menafikan yang sudah lalu, tidak. Ya. Jadi deep learning di sini merupakan salah satu ikhtiar ya dari menteri kita, ya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk memastikan bahwasanya akan terjadi lompatan peningkatan kualitas dan mutu pendidikan kita di Indonesia, khususnya tentunya pada bidang atau pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Karena kalau kita mengatakan itu sebagai sensasi, maka seolah-olah ini merupakan kebijakan yang tanpa kajian mendalam. Ya, perlu diketahui dalam naskah akademik deep learning, pembelajaran mendalam yang sudah dikaji oleh para pakar-pakar pendidikan kita, oleh profesor-profesor yang sudah tidak diragukan lagi keahliannya, sudah merekomendasikan ragam hal kaitannya dengan implementasi dari pembelajaran mendalam atau deep learning. Kemudian tadi selain sensasi, pertanyaan berikutnya juga tentang aplikasinya di dunia nyata. Nah, ini juga menjadi ciri khas dari deep learning atau pembelajaran mendalam. Ciri khas dari deep learning itu adalah bagaimana ketika para peserta didik itu tidak hanya berhenti pada tataran memahami saja, ya, akan tetapi bisa mengaktualisasikannya, bisa mengimplementasikannya dalam setting atau dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi sekali lagi tadi, bukan hanya pada pemahaman what-nya saja, apanya saja, akan tetapi para peserta didik kita itu sudah sampai pada tataran memahami tentang how, bagaimana, dan why. Kenapa mereka harus mempelajari, kenapa mereka harus mengetahui tentang ilmu pengetahuan yang dipelajari. Sederhananya seperti itu, Bu Erni. Luar biasa. Ternyata Bapak Sopyan ini memang ahlinya nih Pak di bidang pembelajaran mendalam atau deep learning ini Pak. Tentu saja tugas-tugasnya Bapak ini mudah-mudahan masyarakat akan lebih mendalami ya Pak tentang pembelajaran mendalam atau deep learning ini sehingga tahu bahwa ini bukan hanya sensasi ya Pak, tapi akan berguna untuk aplikasi dunia nyata terutama dunia pendidikan kita ya Pak. Baik, terima kasih Bapak. Ada pertanyaan berikutnya Pak ya dari sahabat net kita. Bagaimanakah pembelajaran mendalam ini merupakan bagian dari solusi kita
di dunia pendidikan pada saat ini, Pak. Oke, terima kasih banyak Ibu Werni. Pertanyaannya, bagaimana PM atau Iya, pembelajaran mendalam deep learning ini menjadi solusi? iya. Ya, ketika kita berbicara tentang solusi, maka tentunya kita mengidentifikasi ragam permasalahan yang ada di pendidikan kita tentunya ya. Fakta yang ada sekarang, kalau kita lihat skor PISA kita tuh masih belum bisa kita katakan bagus, kemudian juga banyak sekali fenomena-fenomena yang menggambarkan bahwasanya kualitas pendidikan, kualitas pembelajaran yang ada di Indonesia itu perlu untuk ditingkatkan. Kita sudah sama-sama menghadapi badai, ya, badai COVID waktu itu, sehingga para peserta didik kita juga seperti loss of something. Jadi ada yang hilang gitu ya ketika pembelajaran dilakukan pada masa COVID. Sehingga ketika pembelajaran mendalam atau deep learning ini hadir, ini sebagai solusi untuk kembali lagi ya, kembali lagi memikirkan bahwasanya oke, pembelajaran yang dihadirkan kepada para peserta didik itu adalah pembelajaran yang membuat mereka benar-benar bisa yang pertama tadi sadar kenapa mereka belajar. Ya. Kemudian mereka juga paham untuk apa mereka belajar. Ya. Kemudian kenapa mereka nanti harus memahami tentang ilmu tersebut. Begitu. Kemudian tidak hanya pada tataran yang pertama tadi, untuk yang mindfulnya, mereka juga yang kedua nanti harus meaningful. Ya. Jadi harus bisa memberikan manfaat, ya, kebermaknaan dari ilmu yang dipelajari. Jadi tidak hanya mempelajari poin A, kemudian nanti hasilnya itu akan A. Akan tetapi akan ada pengembangan yang lainnya. Dan gongnya nanti ketika sudah masuk pada joyful tadi, ya, masuk pada joyful, membahagiakan atau menyenangkan ketika para peserta didik sudah merasa diajak untuk bisa belajar sesuai dengan gaya belajar mereka, sesuai dengan cara berpikir mereka, maka tentunya kegiatan pembelajaran akan menjadi kegiatan yang menyenangkan, menggembirakan bagi mereka. Dan ketika proses pembelajaran, ya, proses pendidikan yang ada di Indonesia itu sudah masuk pada tataran menggembirakan, maka insya Allah itu merupakan indikasi kuat kualitas atau mutu pendidikan kita tentunya akan terus maju, akan terus meningkat. Begitu. Terima kasih. Jadi pembelajaran, terima kasih Pak, luar biasa Bapak. Saya sampai terpana ini Pak, mendengarkan penjelasan Bapak yang begitu terperinci. Jadi pembelajaran mendalam itu ada 3 poinnya ya Pak ya, tadi dengan penuh kesadaran dan bermakna serta menggembirakan. Sehingga akan terjadi daya olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Sehingga semua akan tercakup dari peserta didik kita dengan pembelajaran mendalam. Baik Pak, luar biasa Pak, saya sampai terkesima nih Pak. Tapi Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak dari sahabat net kita nih, Gema Edukasi P4 UKS nih yang sangat luar biasa. Pertanyaannya Pak, apa saja prinsip-prinsip dari pembelajaran mendalam itu? Oke, terima kasih banyak Bu Erni. Jadi prinsip atau kita bisa menyederhanakan sebagai pondasi, ya, pilar, silakan mana term atau istilah yang asik untuk digunakan. Lebih enak didengarnya yang mana ya Pak ya? Dalam deep learning itu tadi sudah kami sampaikan ada 3. Ya. Yang pertama itu tadi kaitannya dengan mindful. Ya. Mindful di sini tadi sekilas juga sudah saya sampaikan bahwasanya ketika proses pembelajaran terjadi, para peserta didik itu mereka sadar, ya, sadar dalam artian apa? Mereka mengetahui untuk apa mempelajari sesuatu. Ya, selain mereka sadar untuk mempelajari sesuatu, maka ketika apa saja yang diberikan kepada mereka, kalau sudah mereka tahu manfaat dari apa yang dipelajari, maka insya Allah itu nanti akan menjadi akan menjadi proses pembelajaran yang efektif buat mereka. Itu untuk yang mindful. Kemudian yang kedua untuk yang meaningful, ya, meaningful sekali lagi tadi bermakna. Karena kalau kita membaca dari ragam literatur, ya, para pakar-pakar kaitannya dengan teori-teori pendidikan, bahwasanya yang menyatakan proses pembelajaran itu adalah proses of constructing knowledge. Ya, jadi
ketika pada poin kedua, meaningful atau kebermaknaan, maka harapannya para peserta didik ketika mereka belajar itu tidak hanya pada tataran untuk memahami poin A, B, C, atau D. Akan tetapi mereka mempunyai kemampuan untuk mengembangkan. Sehingga apa yang dipelajari tersebut itu nanti bukan hanya pada tataran surface, ya, sebagai opposite dari deep learning, bukan hanya pada tataran dasarnya saja, akan tetapi sudah menjadi mendalam. Begitu. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga atau hal yang harus diingat kaitannya dengan pembelajaran mendalam itu adalah joyful, ya. Tadi sudah saya kemukakan bahwasanya joyful learning tentunya adalah pembelajaran yang membuat para peserta didik kita itu merasa ketika mereka datang ke kelas, maka mereka menjadi sosok-sosok yang disayangi oleh gurunya, sosok-sosok yang mendapatkan perhatian equal, ya, setara, ya, dengan teman-temannya yang lain. Jadi jangan sampai ada ketika para peserta didik kita misalnya datang ke sekolah mengajukan pertanyaan, kemudian dari pertanyaan tersebut itu tidak diberikan respon yang baik oleh oleh gurunya, sehingga membuat peserta didik ini tidak mau lagi untuk melakukan pertanyaan. Nah, itu kan hal-hal yang membuat atau mematikan kreativitas dari para peserta didik kita. Kemudian hal lainnya kaitannya dengan joyful learning. Joyful learning tentunya membutuhkan kemampuan, ya, bagi para pendidik, tentunya bagi guru untuk benar-benar mampu melakukan differentiated instructions, istilahnya, ya, pembelajaran berdiferensiasi, sehingga tidak hanya ketika datang ke kelas itu kemudian hanya proses transfer of knowledge, ya, karena proses transfer of knowledge itu seperti hanya menuangkan saja, ya, dari teko kemudian ke kelas. Akan tetapi ada proses transformasi yang dilakukan oleh para pendidik, oleh guru kepada para peserta didiknya. Ya, proses transformasi di sini maksudnya apa? Jadi para peserta didik itu tidak hanya terpaku, ya, pada poin-poin awal, pada hal-hal dasar yang disampaikan kepada mereka. Akan tetapi mereka mempunyai kemampuan untuk mengembangkannya. Kemudian rasa curiosity-nya, rasa ingin tahu dari para peserta didik itu menjadi meningkat. Karena kalau kita lihat, ya, di Indonesia sekarang ini tantangan yang sering terjadi ketika ada kebijakan-kebijakan baru, baik itu misalnya adanya perubahan kurikulum, pergantian kurikulum, kemudian adanya pergantian kebijakan, maka yang menjadi permasalahan itu adalah pada tataran implementasinya. Ya, jadi harapannya semoga saja nanti PM ini, pembelajaran mendalam atau deep learning ini, pada tataran implementasinya akan dilakukan sesuai dengan konsep yang sudah benar-benar sangat bagus dibuat oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kita. Begitu, Bu Erli. Luar biasa Pak penjelasannya. Jadi dengan kita akan belajar secara mendalam, otomatis dapat meningkatkan motivasi ya Pak, Ya, dari peserta didik kita, sehingga proses belajarnya menjadi menyenangkan, bermakna ya Pak, sehingga hasil belajarnya pun nanti insya Allah peserta didik kita akan luar biasa ya Pak. ya. Baik Pak, tadi penjelasannya sudah tentang prinsip. Nah tentu ada tahapannya Pak dalam pembelajaran mendalam. Sebenarnya apa saja Pak tahapan dalam pembelajaran mendalam itu? Oke, terima kasih banyak Bu Erni. Tahapan dalam pembelajaran mendalam merujuk ke apa yang dikemukakan oleh Pak Menteri kita, Prof. Dr. Abdul Mukti, selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwasanya hal pertama yang kita lakukan ketika akan mengimplementasikan pembelajaran mendalam itu ada pada attention. Itu yang dikemukakan oleh beliau. Attention. Atau pada perhatian. Nah, kenapa attention? Karena ketika para peserta didik itu sudah memberikan atensinya atau perhatiannya ketika dalam proses pembelajaran, maka kemampuan para peserta didik kita nanti untuk menangkap ragam pengetahuan yang diberikan kepada mereka tentunya akan baik. Ya, diawali dengan yang pertama tadi itu ada attention, ada perhatian. Karena selama ini tadi di awal juga sudah saya sampaikan,
Kalau di Indonesia selama ini kesannya itu hanya pada repetitive kind of activities ya. Jadi hanya pengulangan saja ya. Jadi apa yang diberikan oleh guru misalnya poin A, B, C dan D, maka peserta didik itu nanti A, B, C dan D. Harusnya idealnya kan akan ada lanjutannya E, F sampai dengan berikutnya. Akan ada pengembangan di sana. Kemudian selain attention itu tadi, maka di dalam deep learning atau di dalam pembelajaran mendalam itu harus ada pemahaman kaitannya dengan deep process of acquiring knowledge katanya ya. Jadi ada proses secara mendalam untuk mendapatkan atau untuk menggapai ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh para guru. Nah, kemudian ketika sudah selesai pada tahapan tersebut, maka kita akan kembali pada tahapan-tahapan yang sudah menjadi template sebelumnya dalam proses pembelajaran ya. Tentunya ada perencanaan ya. Perencanaannya tentunya yang pertama kita harus sebagai guru ya harus memahami ragam perbedaan ya dari para peserta didik kita, ragam gaya belajar mereka. Kemudian kita juga sebagai guru harus memahami masing-masing para pendidik kita itu mereka punya cara berpikir, kemampuan berpikir yang berbeda-beda. Saya mengutip kembali apa yang disampaikan oleh Prof. Mukti, bahwasanya yang membedakan antara deep learning dari barat sana dengan deep learning yang ada di kita itu adalah kalau pembelajaran mendalam di kita itu, deep learning ini berusaha untuk memanusiakan manusia. Menghargai setinggi-tingginya bahwasanya setiap individu itu mempunyai keunikan sendiri. Setiap individu peserta didik kita itu punya kelebihannya, punya kekurangannya masing-masing. Begitu. Setelah kita sudah sampai pada tataran ini, melengkapi perencanaannya, mengetahui ragam peserta didik yang akan kita berikan pembelajaran, maka tentunya berikutnya adalah pada tataran implementasinya, ya, pada tataran ketika kita memberikan proses pembelajaran. Dan di dalam pembelajaran mendalam yang menarik itu adalah materi-materi nantinya itu tidak akan terlalu banyak ya, tidak akan overload ya, karena kalau kita lihat beban belajar para peserta didik kita itu di Indonesia di tingkat sekolah dasar, kemudian menengah pertama sampai dengan menengah atas itu ada overload di sana, terlalu banyak materi-materi yang non esensial. Nah, itulah yang disoroti juga di dalam deep learning, sehingga nantinya akan ada penyesuaian ya. Materi-materi yang akan diberikan adalah materi-materi yang merupakan materi esensial. Sehingga kesempatan untuk mengkontekstualisasikan pemahaman para peserta didik kita nanti itu akan lebih banyak. Begitu. Nah, kemudian yang terakhir tentunya ada evaluasi apakah apa yang sudah kita lakukan pada tahapan implementasi pembelajaran mendalam tersebut itu sudah sesuai atau tidak. Sederhananya itu sebenarnya untuk implementasi dari pembelajaran mendalam atau deep learning. Bu Ari. Ya, luar biasa Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa langkah-langkah dalam pembelajaran mendalam sebetulnya hampir sama ya Pak, yang sudah dilakukan oleh para pendidik kita. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Nah, bagaimanakah Pak penerapan pembelajaran mendalam itu di kelas? Oke. Baik, terima kasih banyak. Kaitannya dengan pembelajaran mendalam di kelas, maka sederhananya kita bisa memilih ragam model pembelajaran. Itu yang paling sederhana kita bisa lakukan. Misalnya yang paling sesuai, yang paling relevan atau yang paling mendekati dengan pembelajaran mendalam, deep learning, misalnya ada pembelajaran problem based learning ya. Kemudian bisa juga ada project based learning. Kemudian ada juga pembelajaran berbasis inquiry. Kemudian kita bisa juga melakukan ada contextual teaching and learning. Oke, kesemuanya itu merupakan model-model pembelajaran yang ketika diimplementasikan itu sudah masuk dalam ranah kegiatan deep learning atau pembelajaran mendalam. Karena di dalamnya tidak hanya pada proses untuk mengetahui pada tataran surface saja, pada tataran dasar saja, akan tetapi sudah sampai pada tataran deep learning.
Itu Bu Eri, saya kira terima Luar kasih. biasa Pak, mantap penjelasan dari Bapak Sopyan ini. Jadi kalau tadi penjelasan dari Bapak berarti para pendidik kita sebenarnya sudah sangat pernah melakukan ya Pak ya, dari pembelajaran mendalam karena ada pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah, inquiry maupun simulasi dan studi kasus itu sebenarnya para pendidik kita sudah dilakukan di dalam proses pembelajaran di kelasnya ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan deep learning ini dan materi dari Bapak, guru-guru kita akan lebih berkembang melakukan tadi tahapan atau model pembelajaran yang luar biasa dari deep learning. Baik Pak, sebelum kita akhiri Pak pertanyaan ini, apakah ada penilaian Pak terhadap hasil belajar siswa dengan melakukan pelaksanaan dari pembelajaran mendalam ini? Oke, terima kasih banyak Bu Erni. Sebelum kita masuk kepada penilaian, yaitu merupakan gong akhir dari pembelajaran mendalam, saya ingin kembali mengutip dari Menteri kita, Prof. Mukti, yang mengatakan bahwa di dalam pembelajaran mendalam itu evaluasinya berupa solo. Itu. Apa yang dimaksudkan dengan solo? Solo itu maksudnya adalah self observe, ya. L-nya itu learning outcome, ya. Jadi ada solo. Ketika pembelajaran mendalam, maka akan ada inisiasi dari para peserta didik kita untuk belajar secara mandiri, untuk bisa mengetahui, mendalami tentang suatu ilmu itu secara mandiri. Makanya tadi itu ada solo, ya, self-observed learning outcome. Kemudian berbicara tentang penilaian, maka ketika pembelajaran mendalam dilakukan, maka penilaian yang dilakukan itu asesmennya ada formatif, kemudian ada sumatif, ya. Kemudian kita juga bisa melakukan sesuai dengan pendekatan secara holistik, ya. Ketika memberikan feedback, kemudian ketika melaporkan dari hasil, ya, pembelajaran yang dilakukan oleh para peserta didik kita. Kemudian yang harus kita pahami juga sebagai para pendidik atau sebagai guru, bukan hanya pada seberapa besar nilai atau skor sebenarnya yang dimiliki oleh para peserta didik kita, akan tetapi seberapa terstimulasi mereka untuk terus mengembangkan, kemudian untuk terus berusaha untuk menemukan hal-hal baru yang nantinya akan menjadi insight, yang nantinya akan menjadi wawasan baru bagi mereka. Karena muaranya nanti deep learning atau pembelajaran mendalam itu akan menjadikan suatu kebahagiaan, kenikmatan tersendiri bagi para peserta didik kita ketika berhasil, ya, memaknai, kemudian menemukan sesuatu yang baru, dan hal baru tersebut itu bermanfaat, ya, tidak hanya bagi dirinya, tentunya juga bagi orang lain. Itu saya kira. Luar biasa ya, sahabat Gema Edukasi P4 UKS, tadi sudah dijelaskan terperinci tentang apa itu pembelajaran mendalam atau deep learning, bagaimana prinsipnya, tahapannya, sampai dengan penilaiannya. Bapak, sebelum kita akhiri kegiatan obrolan asik ini mengenai deep learning, kesan-pesan Pak terhadap para pendidik kita yang akan melakukan atau melaksanakan dalam proses pembelajaran mengenai deep learning, dan kesan-pesan juga terhadap P4 UKS Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Terima kasih banyak. Yang pertama tentunya pesan kepada para pendidik, ya, para guru, ketika nantinya akan menerapkan pembelajaran mendalam, maka harapannya nanti harus ada pemahaman secara komprehensif terlebih dahulu tentang apa itu pembelajaran mendalam, kemudian kenapa harus melakukan pembelajaran mendalam, kemudian pada aspek implementasinya itu sudah paham betul, ya, dari awal sampai akhir. Dan mudah-mudahan tentunya saya yakin Ibu Erni dari kementerian nanti tidak hanya akan menggelontorkan kebijakan seperti ini, akan tetapi nanti akan ada sosialisasinya, akan ada pendampingannya, akan ada juknisnya, sehingga PM, ya, sebagai salah satu solusi kita untuk memperbaiki kualitas mutu pendidikan di Indonesia ini bisa digunakan atau bisa dilakukan. Kemudian bagi guru-guru hebat, ya, baik itu di di Jakarta Utara maupun di wilayah lainnya, pembelajaran mendalam ini merupakan pembelajaran yang nantinya tidak akan membebani Bapak dan Ibu guru dengan materi-materi yang overload, tugas-tugas yang berlebihan, ya. Insya Allah nantinya materi-materinya akan dipilih berupa materi-materi yang esensial,
ya. Sehingga kesempatan untuk eksplor lebih lanjut bagi para guru, kemudian bagi para peserta didik itu akan lebih banyak lagi. Itu untuk pesannya, saya kira. Kemudian untuk pesan dan kesan bagi P4 Jakarta Utara Kepulauan Seribu, ini merupakan acara atau kegiatan yang luar biasa tentunya, ya. Apresiasi setinggi-tingginya untuk P4 Jakarta Utara Kepulauan Seribu yang sudah berkemajuan, ya. Kita lihat P4 yang berkemajuan, kemudian harapannya mudah-mudahan ke depan nanti akan terus memberikan inspirasi, akan terus memberikan banyak manfaat bagi para guru, yang ada di Jakarta Utara, kemudian yang ada di Indonesia tentunya. Itu saja saya kira pesan Luar dan kesannya. biasa. Terima kasih Pak Sofyan atas penjelasannya mengenai deep learning. Sahabat Gema Edukasi P4 UKS, ini adalah sebuah materi yang merupakan hal yang baru, dan mari kita sama-sama para pendidik khususnya wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, kita sambut pembelajaran deep learning ini dengan senang hati dan kita lakukan di dalam proses pembelajaran. Sebelum kita akhiri untuk podcast pada hari ini, izinkan saya membacakan pantun untuk kita semuanya. Ya, mau tahu pantunnya? Siap ya. Tolong bantu dengan cakep ya, sahabat net. Ibu Hajah pergi mengaji. Cakap. Pulangnya membawa bingkisan. Artinya, saya akhiri podcast Gema Edukasi P4 UKS ini, dan salam hangat untuk sahabat edukasi P4 UKS. Terima kasih. Jangan lupa ya sahabat Gema Edukasi P4 UKS, buka YouTube. Ya, buka YouTube linknya P4 UKS, lalu beri komentar serta like sebanyak-banyaknya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofyan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Yuda selaku Direktur Abinaya Dakara Indonesia. Terima kasih semuanya, sahabat net, sahabat Gema Edukasi P4 UKS. Salam.